Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Kisah Nyata Asal Trending. Semoga penonton semua senantiasa diberikan nikmat sehat yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kami lebih semangat dalam menyajikan kisah-kisah lainnya. Dikisahkan seorang gadis bernama Anissa. Dia mulai bekerja saat baru berusia 18 tahun. Walaupun pada umumnya di usia segitu orang lain sudah lulus SMA, namun tidak dengan Anissa. Di usia 18 itu dia baru saja lulus SMP. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi yang membuat dirinya telat memulai sekolah. Kondisi keluarga Anissa tidak baik secara ekonomi. Bahkan untuk makan sehari-hari pun terkadang tidak bisa mencukupi sehari 3 kali. Anissa memiliki seorang adik laki-laki. Demi meringankan beban ekonomi keluarga, Anissa pun langsung bekerja begitu lulus sekolah menengah. Saat akan berangkat kerja suatu hari, jalan-jalan di desa tempat Anissa tinggal masih tertutup. Ibunya pun memutuskan menemaninya berjalan jauh sampai ke sungai utama dan menumpangi perahu untuk menyeberang. Sebagai seorang ibu, dia tak henti-hentinya untuk mewanti-wanti putri sulungnya itu agar selalu menjaga diri baik-baik saat sendirian di luar daerah yang masih asing baginya. Anissa diminta tidak perlu khawatir dengan keluarga di rumah. Sebagai anak yang berbakti, Anissa hanya mengiyakan. Meski dalam hatinya dia merasa sedih. Secara diam-diam dia bersumpah akan mengumpulkan uang sebanyak mungkin supaya orang tua dan adiknya bisa hidup dengan lebih baik. Minimal memiliki kehidupan layak seperti orang-orang pada umumnya. Pada saat itu Anissa belum tahu apa yang akan terjadi kelak. Anissa mulai menjalin hubungan dengan pacarnya 1 tahun kemudian setelah bekerja. Namun dengan sangat terpaksa dia memutuskan hubungan dengan orang tuanya belakangan ini hanya demi kekasih hatinya. Meskipun bukan itu yang diharapkan. Hendra, pacarnya, ternyata berasal dari daerah yang sama dengan Anissa. Hendra dibesarkan oleh ibunya seorang diri karena ayahnya sudah lama meninggal dunia. Sementara itu, kondisi ekonomi keluarganya juga tidak baik, bahkan lebih memprihatinkan daripada keluarga Anissa. Hendra 3 tahun lebih tua dari Anissa. Dia juga bekerja mencari nafkah sejak usianya 16 tahun. Dia juga tidak melanjutkan sekolahnya karena desakan ekonomi keluarga. Hendra tak ingin membebani ibunya yang telah membesarkannya seorang diri. Ketika itu, Hendra masih magang di sebuah bengkel otomotif saat Anissa mengenalnya. Bisa dikatakan keduanya menjalin hubungan atas dasar saling menyukai, seperti ada tali takdir yang mempertemukan mereka. Hendra merasa Anissa adalah gadis yang baik dan lembut. Sementara menurut Anissa, Hendra adalah sosok pria yang ulet dan pekerja keras. Dan yang terpenting, Anissa merasa Hendra sangat baik dan perhatian kepadanya. Selain itu, pandangannya tentang cinta dan kehidupan juga dapat menenangkan hati Anissa. Sejak ayah Hendra meninggal, ibunya tetap sendiri dan tidak menikah lagi. Mungkin bentuk cinta ibunya ini jugalah yang mempengaruhi Hendra, membuatnya tumbuh menjadi pria yang lembut hatinya. Menurutnya, cinta yang tulus murni itu harus setia sampai akhir hayat. Dan Anissa pun merasa tidak salah dengan pilihannya kelak hidup bersama dengan Hendra. Saat Anissa berusia 20 tahun, dia mengajak Hendra pulang ke rumah untuk dikenalkan pada orang tuanya.
Namun tak disangka Hendra justru ditentang oleh kedua orang tua Anissa. Alasan utama pertentangan itu karena Anissa akan menikah dengan kerabat yang sama, alias sama-sama dari kalangan keluarga miskin. Lebih baik kamu tak usah menikah sama sekali daripada menikah dengan keluarga yang sama miskinnya dengan kita. Bukankah niatmu merantau untuk memperbaiki nasib? Kata ayah Anissa dengan tegas. Dengan hati yang kecewa, Anissa akhirnya memutuskan akan melanjutkan studinya 3 tahun ke depan. Tentunya sembari bekerja menebus hak pendidikannya yang telah lama tertunda. Setelah lulus dan punya tabungan yang cukup, dia akan benar-benar hidup mandiri tanpa ada siapapun yang boleh mengusiknya. Dari situlah awal mula putusnya hubungan Anissa dengan keluarganya. Beberapa sanak keluarganya terus mencoba menasihati Anissa. Nisa, sejak kecil kamu gadis yang baik dan patuh. Jangan tertipu karena cinta buta. Ingat keluarga yang selama ini membesarkanmu, ucap Bi Ipah, adik dari ibunya. Ibunya Anissa adalah tipe orang yang tidak tegas, sementara ayahnya lebih banyak memilih diam dan hanya menurut apa saja yang dikatakan sang ibu. Namun sekalinya mengutarakan pendapat, kata-kata menusuk hatilah yang keluar dari mulutnya. Karena banyak saudara yang membujuk dan meyakinkannya, Ibu Anissa pun mendengarkan nasihat saudara-saudaranya untuk memarahi putrinya itu. Anissa sendiri pernah berbicara berdua dengan ibunya tentang Hendra. Anissa merasa cocok dan yakin tidak akan salah dengan pilihannya. Namun ibunya tetap tidak setuju dengan beragam alasan seperti yang dikatakan saudara-saudara yang ikut campur. Karena tak tahan lagi, Anissa yang selalu taat dan berpikiran cukup dewasa itu pun berteriak marah. Ibu hanya tahu mendengarkan apa kata orang lain. Apa ibu tidak bisa mengemukakan pendapat dan mengambil sikap sendiri? Cetusnya kesal. Ibu Anissa terhenyak seketika mendengar teriakan Anissa. Untuk sesaat tidak tahu harus berkata apa. Sampai kemudian dia malah menangis. Bi Ipah kemudian memberi saran lagi pada Ibu Anissa. Kau suruh Anissa memilih, Fatma. Jika dia tetap bersikeras menikah dengan pria itu, maka kalian akan memutuskan hubungan keluarga. Ujar Bi Ipah setengah emosi. Dia masih tak menyangka sosok Anissa yang penurut berubah drastis setelah bertemu dengan cintanya. Ibu Anissa akhirnya menuruti saran saudaranya, tapi tak disangka Anissa tetap bersikeras menikah dengan Hendra. Anissa tidak meminta apapun saat menikah, tidak ada hantaran kawin, juga tidak menggelar jamuan atau resepsi pernikahan. Dia hanya penuh dengan percaya diri saat menikah dengan Hendra dan tidak akan mengecewakannya. Baiklah, jika itu keinginan kalian, aku turuti semuanya, karena aku akan tetap menikah dengan Mas Hendra. Anissa berbicara dengan tegas di hadapan keluarga besarnya. Sadarlah Anissa, kau sedang dibutakan oleh cinta. Pria itu tidak akan membuatmu bahagia kelak. Yang ada rumah tanggamu akan bernasib sama dengan ayah dan ibumu. Teriak Bi Ipah tak terima dengan keputusan yang diambil Anissa. Terserah kalian mau berkata apa, keputusanku sudah bulat dan aku akan membuktikan bahwa aku bisa bahagia bersama Hendra. Suara Anissa tak kalah tinggi. Lalu kemudian dia pergi dengan menggandeng Hendra, meninggalkan keluarga dan kerabatnya yang masih riuh di belakangnya. Setelah menikah, Anissa pun tidak lagi berhubungan dengan seluruh keluarganya. Sementara itu, para saudara dan kerabatnya menyebut Anissa adalah anak yang tidak berbakti. Demi menikah dengan kekasihnya, dia sampai memutuskan hubungan dengan orang tua kandung sendiri. Sungguh aib bagi keluarganya. Begitulah rumor yang beredar di desa. Keputusan tersebut sungguh sangat disayangkan. Padahal Anissa hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama dengan Hendra kekasihnya. Dia sama sekali tidak ada maksud untuk memutuskan hubungan dengan keluarganya. Mengapa keduanya tidak bisa hidup berdampingan?
Kalau bisa berdampingan kan hidup jadi lebih damai, gumamnya. Saat itu Anissa berharap orang tuanya akan memaafkan dan menerima keluarga barunya setelah menikah. Tapi tidak disangka ibunya benar-benar tidak mau menemuinya. Anissa sebenarnya juga merasa bersalah, apalagi saat mendengar sang ibu tiba-tiba pingsan begitu dia pergi dari rumahnya dengan Hendra waktu itu. Namun nasi sudah menjadi bubur dan waktu tidak bisa diundur. Di sisi lain, untuk sedikit menebus rasa bersalahnya, Anissa tetap mengirim uang setiap bulan untuk keluarganya, berharap minimal ibunya mau berkirim kabar padanya. Namun nyatanya sang ibu tetap bungkam dan tidak mau menemuinya. Waktu pun berlalu, tak terasa sudah 3 tahun sejak hari pernikahannya. Anissa dan Hendra sudah dikaruniai seorang anak yang cantik dan cerdas, yang mereka beri nama Nafisa. Nafisa tumbuh dengan limpahan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, tak pernah kurang barang sedikit pun. Suatu hari Anissa mendapat kabar bahwa ibunya jatuh sakit. Mendengar hal itu, dia pun berencana pulang menjenguk ibunya. Tidak peduli ibunya mau memaafkannya atau tidak. Tapi tak disangka, sebelum sampai di desa, kebetulan Anissa bertemu ibunya di pasar. 3 tahun setelah bertemu kembali, ibu dan anak ini tampak tertegun saling memandang dalam kecanggungan. Anissa hampir tak percaya saat melihat kondisi ibunya sekarang. Hanya 3 tahun tidak bertemu tapi ibunya terlihat tua seperti itu. Bahkan wajahnya yang dulu sudah kusam kini bertambah kusam dengan banyak kerutan di dahinya yang terlihat sangat jelas. Sementara ibu Anissa juga terhenyak saat melihat putri sulungnya itu, karena secara sekilas dia sama sekali tidak mengenal putrinya. Anissa terlihat lebih dewasa dan cantik dari sebelumnya, bahkan tampak jauh lebih muda dan modis, dibalut dengan kulot jeans, kemeja tunik salur lengkap dengan hijab cantiknya. Kemudian tatapan ibu Anissa berubah menjadi lembut ketika melihat seorang anak kecil di samping Anissa. "Assalamualaikum Bu, Anissa pulang. Ibu apa kabar?" Sapa Anissa lebih dulu, mencoba memecahkan kecanggungan yang ada. "Waalaikumsalam, alhamdulillah ibu baik-baik saja. Itu anakmu," balas ibu seraya menunjuk ke arah Nafisa. "Iya Bu, ini Nafisa, anak Anissa dan Mas Hendra," jawab Anissa dengan senyuman hangat melintang di wajah cantiknya. "Ayo nak, salim dulu sama nenek. Nafisa katanya ingin sekali bertemu dengan nenek," tambahnya sembari mengarahkan anaknya mencium punggung tangan neneknya. Setelah pertemuan canggung tersebut, Anissa pulang bersama ibunya ke rumah. Ayah Anissa yang biasanya tidak banyak bicara tiba-tiba bercerita panjang lebar begitu tahu anak perempuannya telah pulang. Ternyata sejak Anissa pergi, kesehatan ibunya menurun secara drastis. Bahkan beberapa waktu lalu sempat terbaring sakit. Untungnya sekarang ibunya tampak jauh lebih sehat dan ceria setelah bertemu dengan Anissa. Bahkan dia telah menjadi nenek sekarang. Setelah mendengar Anissa mau pulang, dia dengan penuh semangat mau ke pasar membeli sayuran dan memasak untuk Anissa. Ibu Anissa tampaknya sudah bisa menerima dan memaafkan Anissa. Semua orang mengatakan bahwa dirinya jatuh sakit karena selalu memikirkan anaknya yang tak pulang-pulang. Mendengar itu, Anissa pun tak kuasa menahan tangisnya. Tak heran kenapa ibunya terlihat begitu tua. Anissa menceritakan bahwa sekarang hidupnya bahagia. Suaminya tidak lagi kekurangan secara ekonomi. Berkat kejujuran dan kerja kerasnya selama ini, mereka juga berencana membeli rumah baru di pusat kota, dekat dengan kantor Hendra bekerja. Sang ibu tampak tersenyum bahagia mendengarnya. Begitu pula dengan sang ayah. Setiap hari ibu selalu berdoa semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Tampaknya Allah mendengar doa ibu, kata ibu Anissa dengan perasaan haru. Ayah juga turut bahagia mendengar kabarmu nak, apalagi kini kalian telah dikaruniai seorang putri yang cantik dan cerdas seperti Nafisa. Semoga kedepannya kehidupan kalian dilimpahi banyak keberkahan, tutur sang ayah panjang lebar.
Baik Anissa, ibu dan Rama sang adik ikut mengamini doa tersebut. Mereka juga memaafkan Anissa sepenuhnya. Tak ada lagi rasa kecewa bahkan marah yang menyelimuti hati masing-masing. Kini hanya ada rasa syukur karena mereka bisa kembali bertemu sebagai keluarga. Mereka pun bercengkrama dengan sangat intens. Banyak bahan obrolan yang bisa dibahas, mengingat selama ini mereka terpisah tanpa ada komunikasi. Dan terkuaklah sebuah fakta menarik. Ternyata salah satu anaknya Bi Ipa yang bernama Rahma kini telah hidup menjanda. Waktu itu dia juga menikah dengan seorang pemuda miskin seperti Hendra. Namun meski sama-sama pemuda miskin, tapi karakter mereka sangat berbeda. Hendra adalah sosok pria yang jujur dan bekerja keras, dan tentu saja sangat menyayangi keluarganya. Berlawanan dengan suami Rahma yang pemalas dan suka bermain judi online. Bahkan katanya pria itu kerap memukuli Rahma saat dirinya merasa kesal karena kalah bermain judi. Sungguh, tipe suami adalah maut. Oleh sebab itu, Anissa benar-benar beruntung memiliki suami seperti Hendra yang sangat perhatian dan ulet. Dari awal Anissa sudah jatuh cinta pada pribadi Hendra. Selain jujur dan pekerja keras, suaminya itu sangat pandai dalam menghargai wanita. Terbukti dari bentuk baktinya pada istri dan ibunya selama ini. Hendra tak pernah sekalipun dengan sengaja membuat keluarga kecilnya itu menangis atau kecewa. Dia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dia sayangi. Mendengar hal itu membuat sang ibu tersadar bahwa sikapnya selama ini sudah salah. Dia lebih mendengarkan perkataan saudara dan kerabat yang lain dibanding pendapat putrinya. Bahkan seolah-olah dirinya tak mau tahu dengan apa yang Anissa inginkan. Namun itu kisah masa lalu, kisah dengan penuh ketidakpastian dan ketakutan yang menyelimuti hati, yang mana akhirnya tumbuhlah penyakit hati yang menggerogoti dari dalam diri. Kini semua sudah jelas, Anissa pulang dengan bukti bahwa pilihannya tepat. Dia membuktikan bahwa dirinya bisa hidup bahagia bersama Hendra dan keluarga kecilnya. Hendra yang selama ini dipandang sebelah mata karena ekonominya yang kekurangan, nyatanya bisa berubah seiring berjalannya waktu. Bahkan dia membuktikan bahwa dirinya bisa membuat hidup Anissa jauh lebih bahagia saat bersamanya. Semua kebutuhannya tercukupi, baik secara lahir maupun batin. Kisah ini mengingatkan kita bahwa jangan menilai seseorang dari latar belakangnya saja. Dan jangan pernah beranggapan bahwa orang miskin akan selamanya miskin dan tidak memiliki masa depan. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Selagi orang itu bekerja keras, jujur, dan rajin berdoa, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya lebih tinggi. Allah tidak akan tinggal diam saat ada hambanya yang terus berikhtiar dan berdoa meminta kepadanya. Bahkan terkadang apa yang dia berikan melebihi harapan yang kita munajatkan. Karena sejatinya semua makhluk itu sama di mata Allah. Hanya amal dan perbuatannya yang menjadi pembeda. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.